saat ini bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional, di BRIN. Sebelumnya saya bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, mungkin hal yang bisa saya bagi ini terkait hasil penelitian tesis saya berjudul Strategi Penghidupan Berkelanjutan di Desa Wisata Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, ini nggak mau. Ini kemarin ini slide-nya slide saya ini saya paparkan kemarin pas penelitian tesis. Jadi mungkin urutannya seperti ini ya, latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, desain penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Di sini nggak ada tentang tinjauan pustaka, tapi nanti mungkin akan saya bisa dibaca sendiri. Nah, kalau Acep tadi tentang model, kalau saya ini tentang strategi. Jadi, penelitian saya itu merumuskan bagaimana strategi desa wisata dalam mencapai penghidupan berkelanjutan, tapi dilihat juga dari sisi masyarakatnya gitu. Bagaimana sih efeknya si strategi ini terhadap masyarakat. Nah, kalau di sini banyak teman-teman yang sedang ingin menyusun suatu penelitian, untuk bab 1 itu latar belakang, menurut saya ya, cara paling mudah untuk menulis adalah kita harus datang dulu ke tempat penelitian kita. Nah, kebetulan Desa Serang ini ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi, sebelumnya saya lama untuk ngerjain bab 1 itu karena saya belum datang dulu ke tempat penelitian, sehingga hambatan saya untuk menulis penelitian itu besar di bab 1 kemarin itu ya karena memang belum ada bonding terhadap apa yang ingin saya teliti. Nah, Desa Serang ini tuh merupakan situs agrowisata yang berkembang dengan sangat pesat. Nah, SK-nya itu dari SK 4131-181, Desa Serang itu ditetapkan sebagai desa wisata di tahun 2010. Itu berarti kan salah satu desa wisata generasi pertama yang ada di Indonesia. Nah, cara si desa wisata ini menciptakan destinasi wisata adalah mendirikan DLAS, yaitu Desa Lembah Asri Serang. Jadi mereka mendirikan atraksi wisata dulu nih sebagai embrio pariwisata yang dikelola oleh BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa. Lalu DLAS berkembang dengan pesat, angka kunjungan wisatawannya meningkat, dan keberadaan DLAS memicu perubahan status Desa Serang yang tadinya desa tertinggal menurut tahun 2010 menurut BPS menjadi desa mandiri. Itu dari indeks desa membangunnya Kementerian Desa. Nah, di latar belakang saya mencoba mengungkapkan terkait terkait regulasi, terkait fakta yang sifatnya yuridis ya, bahwa sebuah penelitian itu harus memiliki dasar hukum yang bisa menopang bahwa penelitian ini bisa menjadi satu rekomendasi kebijakan. Nah, di sini saya menggunakan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait amanat dana desa dan pembentukan badan usaha milik desa. Dengan adanya undang-undang ini, sebenarnya desa wisata itu memiliki banyak fasilitator untuk bisa dikembangkan gitu. Di Undang-Undang Desa Nomor 6 ini terkait dengan dana desa ya. Jadi adanya dana desa memberikan peluang untuk desa-desa berkembang sebagai desa wisata. Apalagi ada badan usaha milik desa, yaitu kelembagaan yang dibentuk sebagai motor penggerak ekonomi di desa. Nah, faktanya dari 74.953 desa, saat ini ada 7.275 desa wisata. Nah, desa wisata Serang ini merupakan desa generasi pertama menjadi desa wisata di Indonesia. Artinya representatif, dijadikan portofolio, dijadikan best practice untuk desa-desa wisata yang lainnya. Apa sih yang menarik di desa wisata Serang? Di desa wisata Serang itu kemenarikannya adalah keterlibatan masyarakat lokal seperti petani. Fenomena pariwisata saat ini yang kita lihat bisa dilihat di desa-desa di Indonesia maupun secara global, bahwa pariwisata pedesaan mengancam keberlanjutan penghidupan asli masyarakat desa yang kebanyakan adalah masyarakat pertanian. Sehingga sebenarnya penelitian saya adalah ingin melihat best practice-nya pelaksanaan si desa wisata di desa wisata Serang. Artinya saya ingin merumuskan sebuah strategi ya. Nah, rumusan masalah saya ada 4. Bagaimana strategi yang diimplementasikan pengelola dalam mengembangkan desa wisata Serang, bagaimana daya dukung 5 modal penghidupan setelah adanya kegiatan wisata di desa wisata Serang, bagaimana strategi penghidupan masyarakat setelah berkembangnya desa wisata, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kondisi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 jika dikaitkan dengan konteks kerentanan rumah tangga dalam kerangka penghidupan berkelanjutan. Jadi di sini saya menggunakan 2 teori sebenarnya. Sayangnya memang saya tidak memasukkan tinjauan pustaka ya,
Jadi ada teori balance scorecard. Jadi balance scorecard itu untuk untuk merumuskan si strategi desa wisata. Nanti setelah desa wisatanya ketahuan strateginya, saya merumuskan kembali bagaimana sih efeknya di masyarakat itu menggunakan teori penghidupan berkelanjutan punyanya Scones tahun 2015. Kalau balance scorecard tuh Kaplan 1965 kalau nggak salah. Nah, memang yang harus disiasati dalam menulis tesis adalah spare waktu yang kita waktu yang kita punya untuk menyelesaikan tesis ini. Dalam kondisi pandemi saat ini, penelitian kualitatif itu bukannya tidak memungkinkan, tapi dengan kondisi physical distancing dan kita harus bisa menyadari bahwa setiap orang juga menjaga dirinya untuk sehat, maka saya tadinya pengen pakai kualitatif, tapi saya ubah menjadi mixed method karena dengan kondisi yang ada saya tidak bisa menghitung waktu kayaknya tidak bisa terlalu idealis untuk pakai kualitatif untuk bisa menghasilkan data yang reliable. Akhirnya saya menggunakan mixed method. Sebab penelitian ini sebenarnya melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif serta integrasi dua bentuk data dengan desain berbeda yang melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoritis. Nah, kalau mau tahu lebih dalam tentang mixed method, saya belajar dari bukunya Creswell di 2018. Nah, teman-teman kalau misalnya memang pengen membaca buku metodologi penelitian dari asing tapi dengan harga yang murah, teman-teman tuh bisa ini loh dari Play Store itu ke buku, nanti ketik aja nama penulisnya Creswell, dia tuh bakal keluar buku yang 20%-nya. Nah, di 20%-nya itu malah lebih menarik, kita bisa translate ke bahasa Indonesia kalau dari Google ya. Nah, saya pakai Creswell, nggak beli, tapi ngambil dari cara-cara seperti itu. Nah, tipikal penelitiannya adalah sequential exploratory strategy, yaitu kombinasi penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan penekanan metode kualitatif. Nah, kuantitatif yang saya gunakan itu menggunakan kuesioner survei, sampling 100 responden, pembuatan scoring, uji validitas, dan uji reliabilitas. Ini kalau ditanya kenapa bisa 100 responden, karena saya ngambilnya pas lagi masyarakat desa vaksin. Jadi memang harus ada trik-trik khusus bagaimana kita bisa menyelesaikan penelitian dengan cepat, tapi pakai strategi juga gitu. Nah, kualitatifnya menggunakan daftar panduan wawancara, informal secara purposif, dan triangulasi kemudian. Nah, ini kalau hasil dan pembahasannya, jadi Desa Wisata Serang itu, kalau misalnya dilihat dari petanya ya, dia tuh lebih ke vertikal seperti ini, panjang ya desanya. Jadi Wisata Serang itu terdiri atas 5 dusun, 8 RW, dan 5 RT. Luas wilayahnya 2.878 hektar, ketinggiannya 650 sampai 1.650 mdpl, suhu udara 16 sampai 28 derajat Celcius. Topografinya berupa bukit dan lembah. Masyarakat berjumlah 40,4%-nya adalah petani. Ini kalau dilihat karena dia panjang jadi dan tinggi ya dari 650 sampai 1.650, berarti corak penghidupan masyarakatnya memang beragam gitu, dari yang dataran tinggi sampai dataran menengah. Nah, yang menarik di Desa Serang itu adalah keberadaan BUMDesa. Jadi badan usaha milik desa ini menjadi operasional pariwisata Sidelas dengan 5 unit usaha. Nah, kemudian selain badan usaha milik desa, mereka juga punya Pokdarwis. Kalau di desa-desa lain Pokdarwis berfungsi sebagai operator pariwisata, di Desa Serang, Pokdarwis itu berfungsi sebagai pengawas atau advokasi keberlangsungan pariwisata di Desa Wisata Serang. Jadi mereka yang mengevaluasi jalannya bisnis pariwisata, bersaingnya bisnis pariwisata, sehingga mereka itu sekalipun bersaing tetap bersanding karena ada Pokdarwis yang jadi jadi penengahnya, jadi evaluator dan pengawasnya. Nah, menariknya lagi, sebelum adanya desa wisata, masyarakat desa sebelumnya nyaris 90% merupakan petani sayur-sayuran dan peternak. Namun semenjak adanya desa wisata dikembangkan, diversifikasi pekerjaan rumah tangga masyarakat kian beragam. Ini ya 5 unit usaha dari BUMDes itu, jadi dia bisa menghasilkan, dia tidak hanya bergerak di bidang pariwisata, koperasi simpan pinjam, pengairan, peternakan, dan lainnya. Nah, mungkin yang menarik adalah buat saya ya, yang challenging, yang tantangan dari penelitian saya adalah saya menggabungkan 2 konsep teori ya, yang dari teori manajemen strategi itu ada balance scorecard. Nah, balance scorecard itu apa sih? Dia sebuah mekanisme manajemen pengendalian yang secara cepat, tepat, serta komprehensif yang memberikan pemahaman terkait performa bisnis.
Menurut Kaplan, komponen terpenting dalam pengilustrasian sistem manajemen balance scorecard adalah peta strategi atau strategi map yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana organisasi menghadirkan nilai yang terhubung dengan pelaksanaan strategi dan perumusan strategi. Ini bisa dilihat ya, ini saya merumuskan strateginya dulu. Ini sumber acuannya dari bukunya Kaplan langsung, jadi banyak kok bukunya. Jadi ini kita merumuskan peta strategi ini, kita melihat 4 dimensi nih, perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif internal, sama pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini kan ada SDM, informasi, organisasi, terus di bawahnya nggak kelihatan ya. Di bawahnya ada lagi tuh, nah sebenarnya tuh yang juga penting itu yang paling bawah ini nih, progress drivennya. Jadi siap 4 komponen yang di bawahnya pembelajaran pertumbuhan adalah instrumen-instrumen yang mendorong timbulnya progres dalam peta strategi ini semuanya nih. Nah, seperti itu. Kenapa saya pakai balance scorecard? Karena balance scorecard itu banyak digunakan oleh manajemen strategi, baik itu secara perusahaan yang tingkatnya modern sampai yang mereka masih merintis. Dan kalau misalnya orang-orang pemerintahan tahu kan IKU ya, indeks kinerja utama. Nah, itu buah hasil dari pemikiran balance scorecard ini gitu. Nah, kalau ini kita jadi kalau pakai balance scorecard tuh nanti satu-satu kita terjemahin. Habis kita terjemahin, nanti kita lihat apa sih inisiatifnya. Misalnya si tata kelola operasional, mereka hasil kita in-depth interview dengan si pengelola BUMDes, dia menyebutkan bahwa operasional yang akuntabel dan profesional, saham dimiliki oleh masyarakat. Nah, kalau saya sebenarnya ini di sini sebenarnya akan lebih menarik kalau memang penelitiannya tentang balance scorecard itu penuh, itu diukur berdasarkan kinerja gitu. Tapi kalau saya kemarin triangulasi, akhirnya dari narasumber yang ada, saya minta pendapat mereka terkait capaian-capaian ini, terus dirata-ratakan seperti itu. Nah, kalau di sini yang utama itu memang strategi yang utamanya adalah dalam bentuk BUMDes ya. Setelah dirumuskan, itu beberapa mendapatkan hasil ukuran capaian kinerja 100%. Nah, memang yang paling mendukung menurut si narasumber itu adalah dalam bentuk badan usaha milik desa. Karena dalam bentuk badan usaha milik desa itu ada kewajiban untuk memberikan kontribusi PADES ke desa 5%. Nah, dari kontribusi PADES 5% inilah sebenarnya menimbulkan dorongan untuk mengembangkan desa menjadi lebih baik. Kemudian dari keuntungan yang secara ekonomi juga membuat timbulnya unit usaha baru di bawah badan usaha milik desa itu, dari yang tadinya cuma pariwisata jadi perairan, jadi pertanian, jadi simpan pinjam kayak gitu. Nah, setelah strategi dijalankan, nah saya coba membaca fenomena yang terjadi di desa wisata. Jadi setelah Delas hadir atau embrio pariwisatanya dikembangkan, ternyata memicu terciptanya efek sebar atau street effect atraksi wisata lainnya di Desa Serang, yaitu berkembangnya suatu wilayah di pusat-pusat pertumbuhan memicu pembangunan wilayah di sekitarnya, sehingga menciptakan daerah sekitarnya tumbuh serta berkembang. Lalu nggak cuma itu doang, ternyata dari angka kunjungan wisatawannya ke Delas itu meningkat ya, ini sampai tahun 2019, namun di 2020 ada COVID, itu dia menurun. Nah, menariknya pendapatannya enggak, tetap meningkat. Nah, inilah tadi kalau misalnya boleh di sini ini itu efek dari adanya strategi objektif itu yang progres inovasi, adanya riset cepat berbasis data. Jadi begitu mereka tahu adanya adanya kemungkinan penurunan pasar, mereka itu melakukan strategi, yaitu misalnya membuat wahana baru dan wahana itu distrategikan bisa memicu timbulnya animo masyarakat. Nah, harganya akan ditingkatkan. Jadi pentingnya balance scorecard itu nanti kita bisa melihat sampai sedetail itu loh, apa sih rencana kerja mereka dan apa sih yang harusnya mereka lakukan ke depan gitu. Nah, setelah di balance scorecard manajemen strateginya, saya coba melihat lagi bagaimana kondisi penghidupan ditinjau dari 5 modal. Jadi kehidupan masyarakatnya gimana sih setelah ada si desa wisata ini gitu. Nah, pendekatannya itu sustainable livelihoods. Mungkin ini akrab kok, banyak yang udah make tentang livelihoods ini. Karena baru ya 2015, dan dia tuh dari di VID, Kementerian Desanya orang sana. Jadi apa sih dia, penghidupan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyadarkan pembangunan terhadap aset modal oleh individu atau masyarakat dalam suatu wilayah pedesaan dalam menjawab masalah kerentanan agar masyarakat tidak mengalami pemiskinan.
Nah, di sini sebenarnya kuantitatif yang saya pakai. Jadi saya scoring nih di modal finansial, modal alam, modal sosial, modal SDM, modal fisik. Nah, scoring ini berdasarkan kuesioner survei kepada masyarakat. Mereka merasakan ada peningkatan nggak di finansial, mereka merasakan ada peningkatan nggak di alam. Hasilnya mereka semua mengakui sih bahwa ada peningkatan yang signifikan. Ini misalnya nih pendapat si petani usia 28 tahun bahwa dia bilang kalau bertani stroberi yang biasa pasar buahnya hanya ke pengepul, sedangkan kalau dikembangkan dalam pariwisata pasar buahnya ke wisatawan dan pengepul. Harga jualnya pun lebih mahal, kalau ke pasar cuma 60.000, kalau ke pariwisata 80.000. Nah, kira-kira ini adalah apa ya? Data-data pendukung bahwa data-data pendukung dari ini kualitatifnya, sedangkan ini kuantitatifnya gitu. Di scoring, di bobot, kemudian ketemu hasil. Tapi jangan lupa setiap kuesioner itu harus diuji reliabilitas dan validitasnya. Seperti itu. Nah, ini misalnya di Desa Serang, saya pernah cocok tanam cabai, saya rugi, saya nggak punya apa-apa, tapi saya ingat saya punya Desa Serang. Sekarang saya bergerak di wisata agroedukasi dan live in yang paling laku. Saya nggak punya modal, tapi saya punya kemampuan. Akhirnya saya punya CV training, omzetnya sekarang 70-80 jutaan. Ini pendapat salah satu operator wisata di Desa Serang. Seperti itu. Jadi memang kalau yang menarik ya dari hasil penelitian saya itu terkait alamnya. Jadi apakah pariwisata yang sifatnya komersil, yang dikembangkan secara komersil itu merusak alam? Ternyata di sini ada pendapat dari pengelola BUMDesanya bahwa modal utama kita itu karena alam. Itu yang paling menunjang kita punya wisata. Bagaimana alamnya tidak terpengaruh wisata kita. Kalau misalnya Dufan itu dibuat semua, bagaimana kita buat wahana tidak merusak konsep awalnya, yaitu alam. Pedagang pun tidak merusak konsep awal, konsep utama itu di alam itu. Jadi apa ya? Dua teori yang saya gunakan ini mengerucut pada hasil bahwa punya jalan cerita gitu, punya milestone jalan cerita di desa wisatanya mereka pakai strategi, di masyarakatnya mereka merasakan efek apa gitu. Jadi kira-kira tesis saya menggambarkan itu sih. Nah, selanjutnya adalah hasilnya adalah bahwa sebenarnya masyarakat juga berstrategi nih dalam hidupnya ketika ada desa wisata ini. Ternyata mereka itu cenderung melakukan diversifikasi ketika ada desa wisata di desanya. Sebanyak 26% mengandalkan usaha di bidang pariwisata dan 12% laginya perdagangan umum. Diversifikasi usaha menjadi alternatif bagi masyarakat desa guna memutar modal yang mereka miliki menjadi bentuk usaha baru guna meningkatkan nilai pendapatan serta menaikkan taraf kesejahteraannya. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya keberadaan desa wisata ini menjadi tempat buat berdiversifikasi penghidupan bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadikan pariwisata ini sebagai penyangga dari kehidupannya. Seperti itu. Jadi memang masih ada intensifikasinya, masih tinggi nih, masih 47%, tapi tidak dominan. Yang dominan itu masih tetap pariwisata. Waduh, terus nah, di dalam si konsepnya si livelihood itu ada kerentanan atau vulnerability. Nah, di kerentanan ini masih bisa dikaitkan dengan kondisi hari ini, itu pandemi. Pandemi itu juga menjadi satu tantangan bahwa pembangunan berkelanjutan atau tidak gitu. Yang namanya berkelanjutan nggak selalu identik dengan kondisi alam, tapi kondisi manusia yang ada di dalamnya juga menjadi satu kerentanan kan. Nah, ternyata di Desa Serang setelah saya teliti, penghasilannya itu menurun. Mereka mengakui mereka penghasilannya 85% menurun, tapi hampir 50% atau 43% merasa bahwa kebutuhan mereka masih terpenuhi gitu. Jadi masih terpenuhi karena memang Desa Serang ini subsisten kan, masih ada pertaniannya, mereka tidak terlalu sulit. Bagi mereka kesulitan itu adalah akses pangan. Nah, ketika pertaniannya masih ada, mereka masih bisa mengakses pangan nih gitu. Jadi pariwisata nggak langsung mengubah mereka jadi tidak stabil gitu, seperti banyak desa di lainnya yang berubah dari pertanian jadi pariwisata. Nah, ini kesimpulan saya. Formulasi strategi menggunakan Terminal Balance Plat menghasilkan sejumlah inisiatif. Kemudian capaian perkembangan desa wisata Serang antara lain mampu meningkatkan omzet, pendapatan, dan kontribusi untuk pendapatan asli desa. Keberadaan desa wisata secara dimensional penghidupan masyarakat ditinjau atas 5 modal, itu memberikan signifikasi yang tinggi dan sangat tinggi dalam mendukung penghidupan masyarakat di desa wisata Serang. Yang keempat, diversifikasi mata pencarian pariwisata sebagai
penyangga rumah tangga. Kemudian yang ini, yang terakhir, yang tadi masa pandemi, masyarakat mengalami penurunan hasil pendapatan rumah tangga, namun mereka menyatakan tidak mengalami kesulitan hidup selama masa pandemi, walaupun sebagian besar menyatakan pandemi menyebabkan kesulitan hidup. Kehadiran pariwisata sebagai penyangga kehidupan rumah tangga memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah situasi pandemi COVID-19. Seperti itu. Seperti itu sih penelitian saya kemarin. Memang ini masih banyak revisi dari para dosen. Cuman kalau bisa saya kasih gambaran sih seperti ini gitu. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya.